Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Dan di kesempatan kali ini ya, kita masih membahas tentang eh, bagaimana Rasulullah menganjurkan kepada kita, memberikan suri toladan kepada kita kaitannya dengan kesehatan, dan masih berkaitan juga dengan pola makan ya, kaitannya dengan mengunyah makanan ya. Dan disarankan mengunyah secara lembut ya, dengan durasi sebanyak 33 kali seperti itu. Nah, dari hadis tersebut ya, kita temui ada beberapa kesimpulan tentang hal tersebut, dan ternyata memang ya, mengunyah secara lembut sampai dengan 33 kali ya, itu sangat banyak sekali manfaat berkaitan dengan kesehatan. Nah, salah satu artikel ya dari NDTV yang menyebutkan bahwasanya ada seorang ahli gizi asal Amerika Serikat bernama Horace Fletcher ya, dia menyatakan bahwasanya ya, telah dilakukan penelitian ya, dan Horace Fletcher ini meneliti tentang ada istilah the great masticator. Jadi mengunyah ya secara lembut begitu ya, secara jumlah tertentu. Dia menyebutkan di sini ada 32 kali, terpaut satu kali saja begitu ya, jadi kurang lebih ya. Ini sangat terkait erat dengan jumlah gizi manusia. Jadi mengunyah berkali-kali dapat mengubah makanan yang tadinya teksturnya padat menjadi lebih cair. Dan juga ketika mengunyah dalam kurun waktu tersebut, maka aneka rasa makanan yang akan masuk perut juga menjadi lebih netral. Seperti itu. Nah, manfaat mengunyah ini ya, dalam jumlah yang cukup banyak tersebut sampai makanan benar-benar lembut ya, dan ya ketika kita menjalani makanan kita sehari-hari memang mungkin tidak sebanyak itu, namun kita bisa sedikit demi sedikit untuk belajar lebih banyak mengunyah makanan yang kita makan begitu ya, karena manfaatnya ya antara lain, jadi proses mengunyah ini ya akan membuat air liur memecah dan mencampurkan makanan di mulut. Seperti itu. Di sana makanan bisa lebih mudah untuk masuk ke kerongkongan ya saat mengalami proses ditelan makanan tersebut, kemudian kerongkongan akan mendorong makanan ke perut kita. Nah, kemudian di sana ya, dibantu dengan enzim yang ada di bagian perut akan menyimpan makanan atau mencerna makanan tersebut sebagai suplai energi dan juga sebagai cadangan energi. Nah, makanan yang dicerna saat sudah terasa cukup di perut akan bergerak ke usus kecil, dan saat di usus kecil ini akan bercampur dengan lebih banyak enzim. Nah, nutrisi atau kandungan gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut akan diserap di bagian usus kecil ini. Sementara sampah sisa pencernaan akan dikirim ke usus besar, kemudian sampah tersebut akan dikeluarkan ketika kita buang air besar. Nah, inilah kenapa ya, ketika seseorang cenderung tidak mengunyah makanannya secara cukup atau secara tepat dan terbiasa terburu-buru menelan, akan beresiko mengalami masalah pencernaan. Jadi selain itu juga akan ada resiko tersedak, dehidrasi, dan juga kekurangan gizi. Jadi di dalam makanan itu mengandung makronutrien ya, atau gizi makro, antara lain karbohidrat, protein, terus kemudian lemak, dan juga ada gizi mikro ya, vitamin, mineral, zat besi, dan lain sebagainya. Dan ini bisa benar-benar secara efektif ya kita serap ketika kita mengunyah makanan dalam jumlah yang cukup ya. Misalnya ya, tentu saja dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebanyak 33 kali.
Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan dengan cara semacam seperti itu, usus ya mampu menyerap 95 sampai dengan 99% karbohidrat, lemak serta protein ya atau gizi makro tadi, makronutrisi dan juga vitamin serta mineral yang terkandung di dalam makanan atau gizi mikro seperti itu. Jadi prosentasenya akan lebih banyak bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita dan otomatis kita akan ya terasa lebih sehat, lebih fit, mendapatkan jumlah energi yang cukup untuk bekerja, untuk belajar, beribadah, beraktivitas lainnya semacam seperti itu. Nah, itulah kenapa ya betapa pentingnya anjuran dari Rasulullah berkaitan dengan mengunyah makanan ini sampai dengan benar-benar lembut dalam kurun waktu setidaknya 33 kali seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat ya bagi Anda sekalian. Semoga Anda sekalian beserta keluarga senantiasa berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saya cukupkan sampai di sini untuk videonya. Bagi Anda yang mungkin ingin belajar herbal, Anda bisa belajar bersama kami, bergabung bersama kami. Untuk info seputar pelatihan herbal, Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com atau Anda juga bisa bertanya secara langsung melalui nomor WhatsApp kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.